Hai, ketemu lagi dengan Miss Ripka. Miss berharap kamu tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Nah, hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu identifikasi teks prosedur. Nah, teks prosedur ini sangat-sangat sering kamu dengar, sangat-sangat sering kamu lakukan, dan Miss berharap kita bisa mentuntaskan materi ini. Oke, tujuan pembelajaran kita. Kamu mampu mengidentifikasi teks tersebut dan mampu menyimpulkan isinya. Nah, hari ini nih kita belajar mengidentifikasi dan kita akan belajar menyimpulkan. Silakan kamu simak video berikut dan pastikan dengar baik-baik. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan. Setelah kamu menyimak video sebelumnya, Miss akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, menurut kamu, apakah tayangan tersebut termasuk teks prosedur? Dan yang kedua, sebutkan satu ciri-ciri teks prosedur berdasarkan tayangan sebelumnya. Oke, kita akan bahas nomor 1 dulu. Tayangan sebelumnya itu termasuk teks prosedur. Nah, ciri-cirinya apa nih? Yaitu adanya langkah-langkah. Oke, ingat salah satu ciri-ciri teks prosedur adanya langkah-langkah. Oke, yang selanjutnya berdasarkan tujuan dan jenis teks prosedur itu dibagi menjadi 3. Cara menggunakan atau memainkan sesuatu alat, yang kedua cara membuat, dan yang ketiga melakukan sebuah kegiatan. 3 jenis teks prosedur ini sering sekali kamu lakukan di rumah, sering sekali kamu lakukan bersama orang tua kamu, dan ini tidak asing bagi kamu. Yang pertama, cara menggunakan atau memainkan sesuatu alat. Miss berikan contoh cara memainkan angklung. Oke, yang kedua, memandu cara membuat. Miss berikan contoh lagi, yaitu cara membuat salad buah. Dan yang terakhir, cara melakukan sebuah kegiatan, itu contohnya adalah melakukan gerakan tari. Nah, cara memainkan angklung kamu dapat di ekstrakurikuler. Yang kedua, kamu bisa membuat cara salad buah itu waktu kamu lagi liburan, kamu buat nasi goreng, kamu buat telur dadar, itu cara membuat. Nah, melakukan sebuah kegiatan, cara melakukan gerakan tari ada di pelajaran seni tari. Oke, setelah kita belajar tentang ciri-ciri, kita sudah belajar tentang tayangan yang termasuk teks prosedur, kita sudah belajar tentang tujuan. Nah, kita akan menyimpulkan isi teks prosedur yang sudah kamu baca, yang akan kamu buat nanti. Oke, coba baca kutipan berikut. Yang pertama, campurkan dengan santan dan tepung beras. Yang kedua, kamu boleh celupkan kembang goyang. Kamu kocok telur, kamu adon, dan goreng sampai matang. Menurut kamu, kesimpulan dari isi teks prosedur berikut ini apa? Apakah? Miss beri clue tentang kembang goyang atau tentang adonan atau tentang telur yang dikocok bersama gula atau tentang santan dan tepung beras. Ayo, apa kesimpulan isi teks prosedur berikut? Oke, Miss akan kasih jawaban, yaitu langkah-langkah pembuatan kembang goyang. Kesimpulannya, ini adalah langkah-langkah pembuatan kembang goyang. Oke, coba perhatikan kata-kata pembuatan kembang goyang. Berdasarkan tujuan tadi, jenis ini termasuk jenis yang mana? Apakah waktu bermain angklung,
atau yang waktu membuat salad, atau gerakan tari? Ya benar, ini termasuk langkah-langkah pembuatan sesuatu. Contohnya tadi pembuatan langkah-langkah membuat salad buah, langkah-langkah membuat kembang goyang, langkah-langkah membuat telur crispy. Nah, itu adalah langkah-langkah teks prosedur. Oke, materi kita untuk hari ini cukup. Kamu sudah tahu tentang apa itu teks prosedur, apa itu tujuannya, berapa jenisnya, dan cara menyimpulkannya. Apakah kamu memahami materi hari ini? Nah, Miss berharap kamu sudah memahami. Yang pertama, kamu sudah bisa membedakan mana teks prosedur, mana teks yang lain. Yang kedua, kamu sudah tahu tujuannya. Dan yang ketiga, kamu sudah tahu ciri-cirinya. Dan yang terakhir, kamu sudah mampu menyimpulkan isi teks prosedur. Oke, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya YouTube Miss. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.